Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Makanan Masa Sulitku. Kali ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang gue yakin kalian gak asing dengan mukanya ya. Cuma bedanya udah turun 30 kilo. Iya. Itu bedanya. Kita sambut langsung Mas Eri Makmur. Yeay. Gimana? Ini gak perlu ditanya sehat apa enggak, pasti udah sehat ya? Mudah-mudahan ya. Pasti sehat lah, udah kelihatan dari mukanya jauh lebih muda. Iya. Kayak 17 kan? Woi, 17 apa nih? Terlalu berlebihan ya? Berlebihan. 17 hari lagi? Jangan. Ya, mudah-mudahan sehat ya, Den ya. Karena boleh dibilang emang merubah pola hidup sehatnya agak terlambat gue nih. Agak terlambat. Gue kan baru tahun lalu mulai merubah pola hidup sehat. Mudah-mudahan pankreasnya masih bagus. Amin. Masih bisa diperbaiki dengan pola hidup gue sekarang. Amin. Mudah-mudahan. Berarti sempat sebelum ini kan tadi aku sempat research juga ya. Mas Eri kan diet selama 10 bulan nurunin 30 kilo. Yes. Berarti along the way sempat medical check up juga? Sempat. Gara-garanya itu gue medical check up karena mau asuransiin anak gue. Oke. Anak gue kan baru 5 tahun pada saat itu, tahun lalu ya. 5 tahun gue mau asuransiin. Karena gue yang bayar berarti gue yang harus diperiksa. Oh gitu? Iya dong. Oh. Kan debiturnya gue nih yang bayarnya. Iya. Beresiko atau enggak nih? Iya. Bapaknya sehat atau enggak nih? Bisa bayar sampai kapan nih? Iya. Mereka akan menilai itu kan. Nah pada saat gue mau ngajuin asuransi buat anak gue di medical check up, jelek lah itu semua. Jantung gue jelek, kolesterol gue tinggi, gula sebenarnya masih aman. Triglisida apalah itu jelek, apalah itu tensi darah tinggi jelek, sehingga preminya jadi tinggi banget. Oh, ngaruhnya ke situ. Ngaruhnya ke situ karena dianggap beresiko kan. Oh, alah. Iya kan. Nah, di situ juga ketahuan bahwa body age gue setara, metabolisme tubuh gue ini setara sama orang usia 68 tahun. Sedangkan waktu itu umur 40 tahun. Secara hitungan logika manusia 70 tahun selesai dong. Iya. Artinya 2 tahun lagi. Nah dari situ tuh gue ngeliat anak gue belum diasuransiin kan, ya kan. Umur gue dianggap katakanlah hitungan manusia tinggal 2 tahun lagi gitu kan. Wah kayaknya belum banyak yang bisa gue siapin buat anak gue nih. Dari segi material maupun non material kayaknya belum nih. Nah dari situ tuh. Dari situ kayaknya gue nggak ada waktu lagi. Gue harus berubah. Gue harus hidup sehat. Gitu. Berarti kan itu yang jadi trigger pertamanya, Mas. Iya. Kemudian langkah pertama yang diambil setelah oke nih gue kayak harus ngubah nih. Pertama banget gue stop gula. Stop apapun. Kecuali di dalam masakan ya. Di dalam masakan masih oke karena intensitasnya nggak akan besar lah. Iya. Tapi kalau dari minuman ataupun cemilan, kue, minuman-minuman manis itu gue stop. Gula pasir juga stop. Gula pasir gue stop. Stop stopnya. Karena sebenarnya kan gue udah tahu ya, kita semua tahu lah bahwa gula berbahaya. Sekarang juga banyak banget di TikTok, di Instagram ngomongin bahaya gula. Cuman kan emang nggak ada triggernya kan, jadi males. Jadi begitu ada triggernya gue udah tahu. Oke, stop gula yang pertama. Gitu. Bahkan nggak disubstitusikan apa tuh ada stevia. Stevia gue substitusi ke sana. Cuman kan dia aman karena tidak mengandung kalori. Problemnya adalah gula itu kalorinya tinggi kan. Ketika tidak terpakai akan disimpan menjadi lemak. Anjay keren banget gue. Tiba-tiba jadi paham banget. Kayak berat banget nih Den omongan kita nih Den. Iya. Nggak apa-apa, kali ini kita ngobrolin yang berat-berat. Iya. Soalnya memang salah satu tujuan podcast ini kan untuk menginspirasi teman-teman yang amin, mudah-mudahan bisa. Kebetulan Mas Eri yang datang sharing sedikit nih soal kesehatan. Ya. Yang bahkan gue juga harus mulai aware. Iya. Karena 2 bulan lalu tuh sempat masuk rumah sakit. Gara-gara? Gara-garanya nggak tahu, cuma setelah di check up fatty liver. Waduh. Fatty liver dan angkanya lumayan tinggi. Ya. Gitu. Jadi semenjak itu juga kayaknya gue masih banyak tugas yang harus diemban nih. Iya. Dan fatty liver susah tuh. Iya. Menghilangkan lemak-lemak di organ tubuh tuh susah banget. Iya. Dibandingkan lemak-lemak yang di bawah kulit ya. Itu gampang lah dengan olahraga selesai gampang. Tapi kalau kayak fatty liver dan visceral fat
Itu susah banget. Gue di awal mulai diet, visceral fat gue itu di indikatornya very high di 18. Normalnya itu di bawah 14. Oke. Nah, gue 10 bulan turun 30 kilo, fatty liver gue cuma turun 4 poin. Sekarang masih di 14. Visceral fat gue nya itu. Artinya dengan setengah modar, turunnya cuma 4 poin. Oke. Susah. Oke, is there any way, ada cara lain nggak buat ngurangin visceral fatnya selain dari olahraga? Olahraga. Tok doang. Ngebuangnya, kecuali sedot lemak. Cara instannya, ya lu sedot lemak. Tapi kalau lu mau ngebuang secara normalnya, olahraga. Tidak ada kata lain. Berarti caranya udah ada, tapi memang harus konsisten sepanjang jalan dilakuin terus. Gitu. Betul. Dan yang namanya merubah menjadi pola hidup sehat, harus sampai mati kita. Nggak ada cuma sekedar targetnya pada saat mau nurunin 20 kilo. Nanti ketika udah 20 kilo kita keenakan pasti. Ngerasa, udah achieve dong target gue. Boleh dong martabak, boleh dong nasi goreng, boleh dong cheesecake. Nah, makanya sekarang mindset gue, pola hidup sehat ini tidak based on target turun berat berapa, tapi memang ya ini kontrak mati. Ini gue sampai selesai harus jalanin pola hidup sehat. Karena kemarin gue sempat ngikutin beberapa program diet, pernah diet apalah segala macem, banyak banget lah diet-diet yang udah gue alamin. Cuman targetnya hanya nurun berat badan 10, 15, 20. Ketika itu achieve ya pelan-pelan nanti balik lagi. Iya. Dan hal yang sama juga berlaku buat orang yang sedot lemak. Ya, iya kan? betul. Maksudnya kalau cuma sedot, oke, hari ini hilang gitu. Betul. Tapi kalau kebiasaannya masih kecuali bariatrik ya, yang potong lambung. Kalau itu nggak akan bisa balik lagi karena lambung lo tinggal setengah atau seperempat. Makan lo udah diatur dan nggak akan bisa ngembang. Makan lo paling 5 suap atau 4 suap. Lebih dari itu lo akan muntah karena udah overload si lambungnya. Gitu. Oke. Nah waktu itu kenapa nggak kepikiran untuk kayaknya gue potong lambung aja gitu? Duitnya dari mana? Mas, duitnya dari mana? Bapak ngomong, Bapak googling berapa biaya bariatrik potong lambung? Mahal banget ya? Mahal sih, ratusan setahu gue ya. Ratusan juta buat potong? Ratusan juta. Ya karena jatuhnya tidak hanya sekedar kesehatan, tapi ada estetik di sananya kan. Ya tindakan-tindakan medis yang berbau estetik kan pasti mahal kan, apapun itu kan. Jatuhnya ke sana mereka. Gitu. Bapak pertanyaannya kayak duitnya dari mana? Tapi Mas Teri, gue kan dari kecil juga udah nontonin lo ya di TV ya. Jadi apa? Makmur. Gue paling inget tuh, Makmur. Iya. Jadi satpam itu kan, yang kumisnya segitu doang kan. Kumis kecil. Nah, lo tuh semenjak kapan akhirnya terjun ke dunia entertain dan prosesnya tuh gimana? Kecelakaan sebenarnya. Maksudnya gimana? Nggak ada niat untuk menjadi orang di depan layar. Jadi gue kuliah itu tahun 2002, kuliahnya di IKJ jurusan sinematografi. Oke. Harusnya gue di balik layar dong, sebagai makernya, bukan sebagai talentnya. Tapi di tahun 2003 akhir ya, semester 3 itu gue cuti kuliah karena nggak ada duit. Oke, nggak ada duit buat ngelanjutin kuliah. Ini udah mulai tercium-cium nih bau masa-masa sulitnya nih. Itu dia. Nah akhirnya gue kerja serabutan. Kayak senior ada kerjaan apa, gue ikut jadi asisten video wedding lah, foto wedding lah. Bahkan jadi freelance kameramen liputan 6, freelancean karena butuh orang. Bisa megang kamera, aman, bisa bang. Jadi tuh news ngerasain lah segala macam. Sampai di 2004 di cuti yang kedua ya, itu ada senior gue angkatan 98, 4 tahun di atas gue, kerja di sebuah PH di Cinema Art. Nelpon lah, bantuin gue butuh orang gendut tapi budgetnya murah. Dan pada saat itu udah gendut? Gendut, gue dari SD tuh gendut sih, dari SD udah gendut. Nah, gue butuh peran gemuk jadi anak SMA, cuman budgetnya murah. Zaman itu belum yang tayang tiap hari, masih weekly, artinya satu episode itu kita kerjain 3 atau 4 hari. Budgetnya cuma 500.000 pada saat itu. Ini casting apa gimana bang? Kagak casting udah. Gue nggak ada budget lagi. Kalau gue cari yang udah punya pengalaman, gak bakal mau dibayar gope. Iya.
Ya udah, oke bang, siap, aman bang. Jadilah syuting itu. Oh, kecemplungnya langsung di situ. Kecemplungnya di situ. Ternyata peran gue itu cukup sentral. Jadi protagonis antagonis gue di tengah-tengahnya penyebab konfliknya. Jadi cukup menarik perhatian pada saat itu. Akhirnya berlanjut. Alhamdulillahnya mungkin dianggap bagus. Waktu itu kontrak tuh 26 episode. Di episode 25 kita masih syuting, gue dapet tawaran next judul. Lu tinggal satu lagi selesai kan? Tinggal satu episode lagi selesai. Ini masuk judul baru ya? Hah? Judul baru? Judul apaan? Udah ada nih. Masuklah itu. Dari situ nomor telepon nyebar. Orang syuting kan freelance kan. Ketika selesai judul ini dia akan nyebar ke judul mana. Jadi rekomendasi orang pakai ide tuh. Akhirnya udah kuliahnya nggak lulus. Gitu. Karena udah megang duit kan, Den. Ngapain kuliah? Ngapain kuliah lagi? Akhirnya udah. Alhamdulillah sampai di 2009 dapatlah Awas Ada Sule itu meledak. Jadi orang udah nempel banget, ibaratnya di zona aman udah trustnya udah dapet lah di 2009 itu akhirnya. Udah. Begitu. Iya. Kalau yang tadi Mas Edi sampein kan kayaknya kesannya mulus banget gitu ya. Tapi kan di balik itu kan ya kesannya kan long story short gitu. Tapi yang gua selalu penasaran tuh artis-artis atau pelaku seni gitu ya di dunia entertainer tuh. Struggle-nya apa sih? Ini buat teman-teman yang nonton. Untuk di awal ya yang tadi gue bilang bahwa kalau sekarang gini, gue kasih tahu dulu background konteksnya. Kalau sekarang sinetron, kita bicara sinetron karena gue lebih ke sinetron. Itu tayang setiap hari. Artinya satu episode dikerjakan satu hari. Oke. Itulah yang istilahnya stripping. Stripping. Sedangkan zaman gue dulu itu weekly, seminggu sekali tayangnya. Satu episode tayang dikerjakan 3 hari. Oke. Sekarang lo bayangkan dengan budget 500.000 pada saat itu, tapi gue harus menjalankan 3 hari syuting. Artinya ada 3 hari ongkos yang keluar. Dibandingkan dengan sekarang, kalau sekarang udah eranya stripping, 500.000 dapat sehari satu kan, sehari satu episode. Artinya cuma kos transportasinya hanya sehari. Kalau waktu itu 3 hari. Dan lokasi syutingnya juga jauh. Ya mencar-mencar dulu. Dan gue belum ada kendaraan. Pada saat itu gue motor pun nggak punya. Dan terus naik ojek? Ojek lebih mahal zaman itu karena dari rumah gue Pondok Kelapa syuting di Cibubur naik ojek zaman itu bisa 30 ribuan mungkin atau 20 ribu karena belum ada ojek online kan. Harga masih sembarangan banget tuh begitu jarak jauh nembak harga kan. Naik taksi nggak mungkin. Lu tahu nggak apa yang gue lakukan? Apa tuh? Gue deketin supir antar jemput kru. Kalau kru kan dapat antar jemput. Gue cek. Nah ini bagian yang jemput wilayah Jakarta Timur. Bang, gue nebeng dong bang. Besok gue nunggu di Buaran ya. Ya udah, cuman kan lu disuruh datangnya jam 10. Kalau kru kan datangnya lebih pagi jam 7. Gak apa-apa bang, gue datang jam 7. Begitu Den. Jadi 3 jam nunggu dulu tuh? Yes, demi menghemat ongkos. Bahkan gue jam 7 malam gue udah selesai, udah bisa pulang. Tapi karena syuting yang lain belum selesai, gue nggak bisa pulang. Karena nunggu tebengan bareng. Mereka selesainya jam 11 malam. Ya gue pulang jam 11 malam karena nebeng mobil jemputan. Sedih, Den. 3 hari berturut. Artinya kan misalnya hari pertama lu ngelakuin itu tuh. Jam 7 udah nyampe. Jam 11 malam pulang. Sampai rumah jam 12 lah mungkin. Karena harus ngedrop dulu kan. Iya, betul. Besoknya lu bangun jam berapa? Ya jam 6, setengah 6 udah bangun. Udah standby lagi. Semenyedihkan itu, Den. Semenyedihkan itu. Iya. Buat sampai ke tahap berikutnya gitu. Iya. Dan itu sampai detik ini si supir jemputan itu menjadi sahabat baik gua. Oh gitu. Sampai detik ini dan sempat menjadi asisten gua, sempat menjadi kayak roadman gua. Sampai sekarang udah kayak adik gua. Kalau ada apa-apa namanya Bang Boim, si Boim namanya. Bang Boim, kamu adalah penyelamat hidupku di masa itu. Iya. Itu kan kalau dukanya nih. Kalau sukanya tuh apa sih di dunia entertainer? Sukanya ya
materi ya, bisa dibilang untuk saat ini. Iya. Tapi di zaman struggle itu sebenarnya materi juga, cuman ya ini kebodohan gue sih sebenarnya. Jadi pada saat itu kan 2004 teman-teman gue masih kuliah gitu, sedangkan gue sudah bisa 500.000 per minggu, artinya sebulan gue 2 juta. Tahun itu 2004 Gede. lumayan banget gitu. Di saat teman-teman gue masih kuliah dan masih struggle, gue udah dapet income segitu. Kalau ketemu teman-teman SMA, teman-teman kuliah, ayang bayar. Wish, bodoh. Karena sebelumnya belum megang duit. Sebelum pegang duit, kaget deh. Nah, akhirnya duit tuh habis aja tuh karena ngerasa sombong. Pada saat itu adalah sombong-sombong gitunya ada. Begitu sekarang teman-teman udah jadi manajer apa, kok gedean mereka ya duitnya. Salah nih gua waktu itu, seandainya saja waktu itu kutabung uang-uangnya. Sekarang udah jadi manajer, kepala cabang, teman-teman terus berproses kan. Sedangkan dunia entertain ya kayak gini-gini aja nih hidup gue gitu deh. Salahnya gue di situ, ya biasa lah ya orang masa muda ya. Kita pernah ngalamin itu juga. Iya kan. Pasti pernah. Kaget megang duit. Megang duit. Dari nggak megang duit. Iya, Sampai megang duit megang 4 juta berasa punya 4 miliar gitu kan. Itu sombong emang, sombong. Nah, tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, Mas. Sebelum akhirnya secara tidak sengaja kecemplung di dunia entertainment gitu. Background keluarga tuh gimana sih? Terutama dari segi sebenarnya kalau keluarga backgroundnya cukup ya, dibilang kurang enggak, dibilang berlebihan juga enggak. Buat sehari-hari oke lah. Cukup aja. Ya. Cuman terjadi perubahan ketika krisis moneter 98. Ya. Karena pada saat itu kan bokap tuh ditempatkan tugasnya tuh di Semarang, megang wilayah Jawa Tengah. Ketika ada krisis moneter menghadang, akhirnya efisiensi kantor bokap, sehingga cabang-cabang yang ada di daerah ditutup, semua ditarik ke pusat lagi, semua sentralisasi di Jakarta. Nah, ketika itu ada penyesuaian gaji bokap, ada jabatan juga turun, cuman mau nggak mau kan tetap untuk stabil. Tetap berjalan hidup, bokap menjalankan itu. Nah, mulai di Jakarta lagi itu tahun 98. Nah, itu tuh titik-titik struggle-nya di mana ongkos pas-pasan, duit jajan pas-pasan. Bahkan kuliah itu mulai jual motor, masuk kuliah tuh bokap tuh jual motor buat nguliahin gue. Kuliah itu gue cuman dikasih duit goceng. Goceng di tahun 98. Enggak, gue kuliah udah 2002. 2002. 98 itu gue SMP kelas 3. Gue kuliah tuh di 2002. Gue kuliah tuh goceng. Di mana pada saat itu ongkos aja 4.000 Den. Oke. Pulang pergi ya. Berangkat 2.000, pulang Naik 2.000. Angkot. Iya, naik angkot. Oke. Sisa 1.000 Den. Terus lu makannya gimana? Nah, jadi gini ceritanya. Ongkos aja 2.000 gimana? Gini ceritanya. Di kampus gua kan IKJ itu di TIM, Taman Ismail Marzuki. Iya. Dulu itu ada bioskopnya, ada XX1, 21 lah waktu itu masih 21. Kalau jam-jam sore itu mulai rame tuh orang pada nonton. Nah, di situ ada masjid. Oke. Di situ gue jaga sendal. Kalau orang-orang habis nonton mau sholat asar, sholat maghrib di jam-jam rame, itu gue jaga sendal. Sumpah gue nggak bohong. Sebagai imbalannya mereka ada kotak kan, kotak sukarela. Oh. Nitip sendal, dia sholat, dapat nomornya kasih ke gua kasih sendalnya, dia ngantongin tuh 2.000 lah, 1.000 lah, 5.000 lah. Oh. Hasil dari itu gua bagi 2 sama yang jaga masjid. Oh gitu. Ya, ada namanya Ayah Panji, almarhum udah Ayah Panji itu kita manggilnya Ayah. Dapat berapa ya malam ini? Aman, cak. Set, aman ya, aman. Baru bisa makan. Setelah berapa jam kekumpul itu? Ya dari asar lah, dari jam 4 sampai isya jam 7:30, 8. Nah itu dapat tuh 7.000, 10.000 bagi 2 goceng-goceng, baru makan apa kita. Ada kalanya anyep gue nggak bisa pulang deh, gue nginep di masjid kampus. Wow. Beneran, gue nggak bohong.
Terus ngabarin keluarganya di tahun itu udah ada Udah ada handphone, tapi masih SMS. SMS. Zaman itu gue udah megang handphone, cuman SMS pun masih mahal ya 350 kan, disayang-sayang tuh. Iya. SMS tuh kalau nggak penting-penting amat nggak SMS kan. kalau bisa sepadat mungkin kan. Sepadat mungkin, yang spasinya nggak ada. Per karakter 350 karakter, 120 karakter kan. Iya. Nah kayak gitu. Gue tidur di masjid kampus, Den. Jadi kalau misalnya hari itu lu udah tahu nggak pulang, lu ngabarin orang rumah nih. Ngabarin orang rumah. Gua nggak punya ongkos buat pulang. Ya, karena sepi. Ada momen-momen tanggal tua yang nonton di bioskop tuh sepi. Jadi kita jaga sendal, ya cuman buat makan doang. Itu. Iya, Nah, iya. kenapa gue cuti? Karena pada saat itu bokap bilang, bokap almarhum tuh bilang buat kuliah semester 4. Gue cuti semester 4. Ntar dulu ya, ayah coba cari utangan dulu buat bayar kuliah semester 4. Gue bilang, wah gue udah gede, gue udah kuliah. Jangan deh, jangan ngutang untuk pendidikan gue, please jangan ngutang. Gak enak beban di gue. Jadi please, mendingan kita cuti aja, gue serabutan nabung-nabung buat nanti bayar kuliah di semester 4. Gitu, ternyata gak kekumpul juga kan. Iya. Malah dapet tawaran syuting. Dan gitu akhirnya nggak lulus ceritanya. juga. Bahkan gue tuh dulu jadi kayak kacungnya senior untuk dapetin duit. Jadi senior ada angkatan 2000 2 tahun di atas gue ngejob, weekend wedding dong, foto-foto segala macam. Nah begitu Senin bagian nyetak apa segala macam itu gua. Jadi gua nggak boleh kuliah. Udah lu kuliah titip absen aja, lu cetak nih. Gua ada ujian. Jadi kayak kacu kayak jadi gua siap bang, aman bang. Gua nyetak murah di Jalan Sabang dulu. Jalan Sabang kan tuh ada percetakan foto, cetak-cetak foto itu murah kan? Iya. Di situ, gue jadi kayak kacungnya itu. Dan mau nggak mau harus lo lakukan lah, karena duitnya dia yang pegang kan. Betul. Iya, Dan gue mengharapkan itu. Karena kalau enggak, ya makannya menyedihkan. Nah kalau udah habis ngejob, udah payment, udah ke delivery ke klien gitu kan, honor cair, makan kantin dekat warteg dekat kampus. Udah bisa pakai telur dadar. Sampai orang wartegnya tuh, habis ngejob nih. Tumben nih pakai telur dadar. Aman bro, cair bro. Karena kalau enggak, itu gue cuma nasi setengah sama sayur labu doang, Den. Nasi sama sayur labu. Di warteg itu. Udah gigitin rawit aja tuh, rawit gorengan biar ada pedes-pedesnya sama kecap, biar ada sedep-sedepnya. Begitu, Den. I see. Begitu, Iya. sesedih itu. Iya. Tapi pernah nggak di dalam sepanjang lo hidup nih selama ini, ada nggak satu momen yang bikin lo tuh kalau berdoa tuh sampai nanya ke Tuhan gitu loh, kok hidup gue kok gini banget ya Tuhan ya? Enggak sih, Den, gue enjoy, Den. Enjoy aja ya? Enjoy, Den. Karena ya gue kondisinya ketika gue harus mencari uang lewat Jasan Musa. Yang jaga sendal itu kita menyebutnya Jasan Musa. Jason Musa. Jaga sendal muka sangar. Wah. Gue pikir ada istilah yang artinya apa gitu. Jasan Musa. Jadi kita harus cool kan ngejagain sendal orang kan. Jasan Musa, jaga sendal muka sangar. Itu gue jalani dengan enjoy. Gue tidak yang meratapi kok gue gini-gini banget. Yang enggak, gue enjoy banget. Iya. Menikmati banget. Jadi momen ketika nanti bagi hasil sama penjaga masjid tuh sama marbotnya, gue happy banget. Dapet nih, oke, kita bisa makan, bisa ada ongkos buat pulang kayak gitu. Mas, tapi selama lu jaga sendal itu pernah ada yang nyolong? Enggak dong. Karena lu jaga. Lu Kan bener-bener Musa. Muka sangar gue. Aman terkendali. Oh iya. Gitu. Sekarang punya anak berapa Mas berarti? Satu gue. Cowok. Cowok. Oke. Kalau ada satu message yang lo bisa sampein ke anak lo nih, entah dia nontonnya kapan ya mungkin. Iya. Sekarang berapa sih? Sekarang 6. 6 tahun. Ya entah berapa tahun lagi nonton ini mungkin. Siapa namanya? Birawa. Birawa. Ini ada pesan dari papa kamu. Bertanggung jawab sama disiplin. Bertanggung jawab dan disiplin. Ya, disiplin dalam segala hal ya, disiplin waktu itu yang basic banget. Sama bertanggung jawab apapun itu lo harus hadapin, lo mau bener mau salah tanggung jawab. Karena itu basic banget sih. Ketika lo bertanggung jawab, orang di sekeliling lo pasti happy. Ketika lo disiplin juga, orang-orang di sekeliling lo jadi happy dan segen juga. Simple aja gue mah,
happy aja deh. Iya, emang hidup harus dibawa happy. Iya. Gue harus banyak belajar soal itu sih. Iya, harus happy aja karena kita mau ngapain kalau belum waktunya Tuhan ngasih. Lu mau jumpalitan kayak gimana juga Tuhan belum sekarang. Mau apa? Tamparan keras buat gue. Iya dong. Iya benar. Iya kan, gue mah happy aja, enjoy. Bahkan di diet gue sekarang itu gue mengkombinasikan pola-pola diet yang pernah gue jalanin, termasuk gue memasukkan self hypnosis. Self hypnosis. Yes. Terkadang kayak lu nih, gue kasih pola diet. Lu mau diet nggak? Gue kasih ini olahraga, stop gula, makan diatur. Aduh berat banget. Iya. Pasti ada begitu. Iya. Self hypnosis. Tidak ada yang sulit, semua bisa diusahakan. Sekalipun lagi ada di kondisi sulit. Iya dong. Sekarang gini gue tanya, kenapa bukan tanpa dasar kalimat itu tadi? Coba diulang deh. Tidak ada yang sulit. Semua bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Diulang lagi. Tidak ada yang sulit, semua bisa diusahakan. Oke, sekarang gue tanya. Masuk surga sama masuk neraka lebih gampang mana? Lebih gampang mana? Kayaknya sih neraka ya. Neraka lebih gampang. Tapi apa? Lu pengen masuk surga kan? Iya. Lu mengusahakan kan? Iya. Untuk lu bisa masuk surga. Betul. Oke. Sudah tertampar belum? Iya. Sudah tertampar belum? Iya kan? Iya kan? Iya benar. Kata-katanya simpel tapi kena. Tidak ada yang sulit, Semua bisa diusahakan. Kalau lo ngomong masuk surga sulit, lo nggak mau mengusahakannya. Kan aneh ya? Aneh. Iya. Masuk surga sulit, nggak mau gue usahain. Masuk neraka aja kan nggak mungkin ya? Iya. Iya benar juga. Iya kan? Iya, itu kalimat-kalimat yang familiar kita dengar tiap hari, tapi nggak benar-benar dapat esensinya ya. Dan itu gue jalanin di diet, alhamdulillahnya works banget sih. Ketika gue ngerasa aduh berat banget, aduh susah banget. Nggak ada yang susah, semua bisa diusahakan. Selama lo mau, lo pasti bisa. Selama lo yakin, lo pasti bisa. Amin. Gitu, keren kan? Amin, keren. Iya. Mas, Apa? ini gue tahu lo lagi masih diet terus nih ya. Ya. Tapi kayaknya hari ini lo harus makan bareng sama gue. Siap. Dan kita udah nyiapin makanan masa sulitnya seorang Mas Eri Makmur. Yes. Sebenarnya Makmur tuh nama panggungmu sih? Nama panggung sebenarnya. Jadi gini, dulu tuh nama panggung gua Eri Owe. Eri Owe. Owe itu singkatan dari overweight. Itu. Dulu nama panggung gua itu. Nah, seiring berjalannya waktu dapatlah peran Makmur. Sehingga orang nempelnya Makmur. Eri yang mana? Eri Owe yang mana? Oh, itu masih Makmur. Akhirnya Makmur. Ya udah Eri Makmur. Nah, teman-teman lama, teman-teman sebelum 2009 sampai sekarang manggilnya sih masih Owe, we gitu. Kelihatan nih kalau orang manggil we, oh ini berarti teman lama. Tapi kalau Mur, Eri, oh ini teman baru nih. Ah, gitu. Iya. Mas, kita udah nyiapin makanan masa sulit seorang Eri Makmur atau Eri Owe ya. Mungkin ada sebagian yang kenalnya sebagai Eri Owe. Gua sebenarnya lumayan familiar sama makanan ini, walaupun ini tidak termasuk sebagai salah satu makanan masa sulit gua. Thank you. Jadi di sini kita sudah menyiapkan sepiring nasi. doang nih, nggak ada lauknya nih Den. Ada, tenang. Ya, kita juga punya lauknya. Ini lauknya dia. Harus spesifik merek ini. Enggak juga. Yang penting ada micinnya. Yang ada micinnya. Gurih pokoknya, gurih. Karena zaman yang ukuran kecil ya. Ukuran kecil zaman gua kuliah itu 2002, let's say 1000-an kalau nggak salah ya. Atau mungkin di bawah itu. Sedangkan nasi ini juga 1000 tuh udah dapat porsi warteg. Artinya nasi putih 1000 sama ini 1000, 2000 udah makan kenyang, enak. Oh begitu life hacknya. Life hacknya begitu. Ini makanan favorit gue di kala sulit. Lo cobain. Lo udah pernah belum nasi sama Citato ini? Nasi Citato kayaknya pernah. Cuma kayaknya kalau di zaman gue ya, pas lagi sulit, Citato tuh udah lumayan mahal.
ukuran yang gede, yang kecil masih murah sampai sekarang. Walaupun sekarang isinya makin sedih ya, gramnya dikit. Dibuka, ya segini doang. Kayak momogi, makin lama makin mengecil. Itu gue sempat mikir, ini momogi apa? Apa karena guanya gede jadi kecil ya? Dia nekan kos kan, biar kita bedah. Langsung aja kita coba Mas, monggo. Enak banget. Ini ada cara khusus gak buat makan? Nggak ada. Nggak ada ya? Gue pikir kayak citato terus diapit pakai nasi. Enggak. Jadi kayak, nah. Bilang stop ya Mas? Terus. Nice, ya cukup. Oke. Dan fun fact-nya Den ya, ini menjadi menu favorit gua hingga saat ini ketika gue bosen dengan makanan-makanan di sekeliling gua. Oh gitu? Iya. Tapi sebelum diet ya, waktu sebelum diet ya, dari sebelum terakhir ya. Masa makan karbo sama mici. Iya, dan ini karbo juga kalori tinggi, tidak ada serat, tidak ada protein. Dari setahun sebelum tuh kalau gue nemu bosen sama menu makan ini, ya udah, gue akan mencarinya citato dan nasi. Lo cobain, Den. Oke. Enak Ini kita tangan, Den. Serius? Iya. Gue akan selalu mengikuti tradisi tamu ya. Kita cobain. Oh caranya gitu, mesti dicedok pakai citatonya nih. Enak banget. Udah lama juga gue nggak makan ini, enak banget. Terakhir kapan? Kayak setahun lalu itu sebelum gue sebelum diet ya? Enak banget kan? Enak banget kan? Enak banget kan? Ini enak banget. Enak banget kan? Apalagi kalau nasinya anget deh. Tadi anget sebenarnya. Tadinya sebenarnya anget. Iya. Enak banget kan? Cuma gara-gara nunggu kelamaan. Tadi gue liat nasinya hampir bosen. Nungguin kita. Enak banget Den. Wah. Hitungannya murah. Sekarang ini berapa sih? Yang segini gue udah nggak tahu deh harga ini berapa sih? Tadi berapa ya? 14 ribuan, 15 ribu. Sekitar 12-13 ribu deh. Bisa buat 3 orang Den. Iya. Ya kan? 3 orang, 4 orang masih bisa lah. Iya. Hitungannya kita 3 kali makan, 4 kali makan, hitungannya masih murah. Jadi lauk bro, cemilan jadi lauk. Cuman orang-orang sulit yang merasakan ini. Iya, ini lumayan enak sih. Dan lumayan irit ya. Jadi mungkin ini akan kita jadikan menu utama lu. Menu utama buat tamu-tamu yang datang ke sini. Konsumsinya nasi. Ini enak. Bahkan ya di waktu gue syuting itu ada PU, Jabatan Pembantu Umum yang nyediain kita makan, kopi, minum. Dia udah tahu habit gue tuh ketika udah sebulan menu kita kan catering ya, dapat catering, jatah catering. Menunya berulang itu lagi orang PU tuh pasti nyamperin gue, "Bang, menunya nggak enak, Bang. Citato gimana ya?" Nah, itu lo tahu. Apa dia udah tahu habit gue. Karena gue biasanya minta tolong ke dia kan, beliin gue citato loh, buat apa? Awal-awal dia bingung, buat apaan Bang citato? Sama nasi enak banget. Sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan gue di lokasi syuting. Ketika sudah bosen ya dengan menu makanan yang gue hadapi setiap hari. Enak dong. Enak dong. Iya, gue kenapa pas dulu lagi sulit nggak kepikiran ini ya? Itu. Ini murah Den. Tapi nggak bergizi. Nggak ada serat. Sekedar mengenyangkan perut ya? Sekedar mengenyangkan perut dan gurih-gurihin mulut aja ini. Enak banget. Kita sambil makan, gue tuh mau cerita sedikit soal makanan masa sulit gue. Salah satunya adalah bubur. Bubur? Ya. Bubur ayam? Bubur biasa. Tanpa topping. Mungkin kedengarannya tidak buruk kan? Doesn't sound bad gitu. Ya. Tapi waktu itu pas gue lagi kuliah, jadi dalam seminggu itu gue punya uang jajan 50.000. Seminggu ya? Buat seminggu? Dari Senin sampai Jumat kuliah tuh, dari pagi sampai sore kan. 5 hari berarti 5 hari. Seharinya ceban. 10.000. Parkir motor 6.000. Wah. Ini tahun 2014. 19. Kecil sih. Ya kan? Zaman gua aja 2002 goceng kan? Iya. Iya, 2002 tuh. Lalu zaman lu 2002 tuh gua udah SD kayaknya. Goceng tuh kalau di sekolah udah lumayan. Bakmi lah seporsi. Iya. Nah, sisa 4.000. Nah, akhirnya gue muter otak dong. Ini gimana caranya gue makan? Gue cuma punya 4.000 kan. Akhirnya mau nggak mau ya. Selama sebulan full, gue makan instan. Oke. Mungkin tidak terdengar buruk juga mie instan. Ya, mungkin kalau kalian lagi nonton ini sambil makan ini mie instan, enak banget. Iya. Gue kan suka mie instan soto. Iya. Cuma
di momen itu selama sebulan itu gue makan mie instan semua rasa. Dari yang rasa soto, rawon, apalah segala macam. Rendang belum ada tuh zaman itu belum ada ya. Coba makan semua rasa dan gue inget banget satu malam, ini waktunya makan malam nih. Yang bikin sedih itu adalah pulang dari kampus. Ya sebagai gambaran ya. Gua kan kuliah di apa namanya? Di kampus yang lumayan bisa bilang bergengsi lah. Dan itu bukan karena gua dari keluarga yang berada sebenarnya. Karena bokap maksa-maksain lah. Sampai akhirnya difasilitasin sama kantornya gitu buat anak-anak kuliah. Jadi gue juga nggak bisa keep up sama culture-nya mereka. Yang dimana mereka kalau istirahat tuh sekali makan 100.000. Iya. Lah saya cuma 4.000 punya buat sehari. Jadi tiap kali, Dan ikut nggak? Nggak, pulang kupu-kupu aja. Iya. Nah, akhirnya pulang ya. Iya, akhirnya makan Indomie dan di satu malam gue makan mie instan itu nangis gue. Gue sambil makan nih, nangis. Karena sesedih itu. Muak banget sama rasanya. Teksturnya sama, rasanya sama, gitu. Itu. Dan akhirnya karena gue takut apa namanya, ya nggak sehat juga lah. Gue kan makan mie instan sebulan penuh. Akhirnya gue setiap weekend itu balik ke rumah. Balik ke rumah, hari Minggu sore balik nih ke daerah Tangerang. Gue bawa nasi, bawa beras sekitar 5 liter gitu loh. Akhirnya gue di kosan itu masak bubur. Masak bubur, cuma beras, air, sama garam. Gue cuma punya garam tuh. Terus hari pertama pas ibu kosan kan dapurnya dapur bareng, dapur bersama kan. Ibu kosan nanya, makan bubur? Iya, lagi panas dalam. Alasannya sakit. Alasannya gitu. Besokannya masak lagi. Nanya lagi, iya masih panas dalam. Seminggu full. Sampai dia kayaknya mulai curiga, ini kayaknya bukan karena panas dalam nih. Emang lu sulit. Terus gitu yang lucu adalah gue cuma mikir, ini kalau bubur tok sama garam kan rasanya begitu doang ya. Yang bisa bikin, karena kebetulan gue backgroundnya perhotelan, jadi gue bisa masak. Yang bikin gue berpikir, ini apa yang bisa bikin lebih enak ya? Minyak wijen. Wangi. Ya. Masalahnya minyak wijen kan mahal. Betul. Saya juga nggak sanggup beli. Iya. Nah, kebetulan memang Tuhan mau menolong ya dengan berbagai cara. Yang terjadi adalah gue ketemu minyak wijen di dapur. Nggak tahu punya siapa. Iya kan sharing kitchen itu. Kayaknya sih punya orang. Harusnya ya. Jadi siapapun yang punya minyak wijennya saya minta maaf. Waktu itu saya minta tanpa izin. Setetes minyak wijenmu berarti bagi Dennis. Pengamak. Biar nggak usus buntu. Makan mie terus kan. Jadi yang bikin gurih garam dan minyak wijennya doang. Minyak wijennya nolong banget. Ya aromanya kan sebenarnya. Jadi kayak ini tau gak sih kayak bubur-bubur Chinese. Iya. Ada aroma minyak wijen kan. Iya betul. Nolong banget itu. Aduh, sedih sih itu. Lumayan. Bubur tanpa topping kan anyep banget ya. Lumayan. Itu anyep banget sih. Lu nggak pakai micin apa? Garam doang. Waktu itu kebetulan punya garam doang. Micin aja nggak ada ya? Nggak ada. Micin doang. Garam doang. Jadi ya udah, gua lakonin itu. Harusnya lu pakein Citato deh. Bener ya. Tapi nggak cukup juga. Iya sih. Cuma punya 4.000. Iya juga sih. Kan ini ada yang kecil 1.000 mah dapet. 1.000 yang kecil. Nggak kepikiran waktu itu kalau udah kenal Mas Eri mungkin gua coba. Iya. Ada kriuk-kriuknya lah ya. Iya. Nah, Mas, sambil kita ngabisin makanan masa sulit lo. Tadi kan backgroundnya lo udah sampein ya. Sebenarnya kalau dibilang apakah makanan masa sulit ini menjadikan buat lo, gue rasa enggak ya? Enggak kan, tadi gue bilang, gue tuh menikmati. Cuma Menikmati kebetulan lu jadi makan ini karena lu lagi di masa sulit waktu itu kan? Bahkan akhirnya yang gue bilang, akhirnya gue sampai menyukai menu ini. Saking menikmatinya gitu. Ya apapun itu gue selalu gue nikmatin sih Din, zaman-zaman sulit kayak misalnya yang tadi gue bilang nasi sama sayur labu doang gitu di warteg. Pakai rawit doang tambahin kecap, gue menikmati itu kok, nggak yang jadi sedih meratapi apa enggak, gue nikmati. Bahkan ada momen-momen tuh kayaknya enak nih makan nasi pakai sayur labu doang, gue ke warteg. Momen-momen sekarang nih ada gue ke warteg untuk menikmati itu lagi, happy aja gue mah Den. Tapi kalau ada pesan yang lu bisa sampein ke yang lagi nonton, Mas,
Mungkin mereka lagi makan, gua nggak tahu ya, mereka lagi makan ini juga kah? Atau makan apa, kita nggak tahu lah. Tapi balik lagi ke tujuan dari pembuatan podcast ini kan, sebenarnya gua dan lo sebagai narasumber pengen jadi sebuah inspirasi buat mereka. Bukan dari sisi teknisnya ya, kayak gue udah nabung sekian, akhirnya gue investasi dan akhirnya jadi kaya dan sebagainya, bukan dari teknisnya, karena itu udah banyak di podcast sebelah. Tapi kalau philosophical value yang lu pegang dan mental state yang lu pegang dan message yang lu bisa sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton, mungkin mereka lagi, gue capek banget nih. Ya. Silakan. Kalau gue boleh bilang soal, gue menarik benang merahnya dari makanan ya. Kalau lo ngerasa sulit, makanan lo itu aja, merasa itu tidak enak, percayalah bahwa ketidakenakan itu adalah media pembanding lo ketika lo menemukan makanan yang enak. Maksudnya gimana tuh? Kalau lo nemuin makanan enak mulu, lo nggak akan bisa ngebandingin. Ketika lo nemu nggak enak dan ketemu makanan enak, lo akan ini enak karena yang itu kurang. Jadi udah nikmatin aja. Dengan result lu jadi bersyukur dengan makanan lu hari ini. Yes, kalau lo nemunya yang enak-enak mulu, nggak ada media pembanding ya flat aja. Ya dan lama-kelamaan makanan yang enak itu jadi nggak enak juga karena lu makan tiap hari kan. Jadi ketika lo nemu makanan tidak enak, nikmatin aja bro. Someday lo ketemu makanan enak, lo akan ngebandingin dan lo jadi punya, oh iya ya, ini lebih enak daripada yang itu. Dua sisi mata uang, kita nggak mungkin nikmatin yang enak doang. Ibaratnya kita peternak telur ayam, kita pengen apa sih? Telurnya dong buat kita jual, buat kita konsumsi. Ya. Cuman kita tidak bisa luput dari ayamnya loh. Iya benar. Iya dong. Lo nggak mungkin nggak beresin tuh ayamnya, nggak mungkin lo nggak beresin kandangnya. Iya, benar. So enjoy the show. Bau, tapi bagaimana kita mengelolanya? Bisa jadi pupuk, bisa jadi pakan ikan lele misalnya. Iya. Iya kan? Benar. Enjoy the Gara-gara omongan lu barusan soal ayam, gue jadi mau berterima kasih buat semua yang udah jadi peternak ayam. Peternak telur. Itu. Kita selama ini take it for granted. Iya. Telur doang gitu. Bahkan mungkin ada sebagian teman-teman yang ngerasa, hari ini gue makan nasi sama telur, sedih banget deh. Yang lucu mas, gue pernah dengar temen gue cerita nih, bahwa temen gue kan udah biasa gitu makan nasi, telur dan kecap manis kan. Temennya tuh nggak pernah makan itu. Karena hidupnya sangat-sangat berkecupan. Dia sampai nanya, emang itu makanan? Ya, masa lu makan kayak gitu? Nah, gitu. kasihan kan orang kayak begitu, mendingan kayak kita. Makanya nikmatin aja. Kesedihan kita belum tentu kesedihan orang lain. Itu aja, enjoy. Bener. Enjoy Dan yang gue tangkap adalah selalu bersyukur. Itu bersyukur, nikmat. Mungkin terdengar mudah ya, Iya. kita ngucapinnya gitu. Mudah, selalu mudah. Ingat, tidak ada yang sulit. Oh iya, tidak ada yang sulit, semua dapat diusahakan. Penutup yang bagus, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Thank you. Sorry, tangan kiri. Maaf. Habis guys. Ini enak banget guys. Habis. Enak ini. Enak kan ini? Enak enggak? Tadi nge-lag otak gua makan nasi mangga. Gue juga nge-lag kok kelihatan.